Coba bayangin, lo lagi hidup tenang-tenang aja, tiba-tiba motor lo mogok dan bengkel bilang tuh butuh 1,5 juta buat servis besar. Atau lo harus opname karena tipes dan BPJS belum bisa cover semuanya. Atau yang lebih horor, lo kena PHK dan belum ada penghasilan baru. Nah, di sini tuh dana darurat berperan banget. Secara simpelnya, dana darurat itu adalah uang yang lo sisihin khusus buat kondisi darurat. Dana ini tuh jadi benteng pertahanan pertama saat hidup lo mulai berantakan. Biar lo bisa tetap bayar kebutuhan pokok, tetap makan, dan tetap punya atap buat tidur walaupun situasinya lagi nggak ideal. Gue Ayu Sara, and I'm your online money mom. Welcome to Brang Channel. Kondisi ekonomi sekarang tuh makin unpredictable. Harga barang naik, penghasilan juga kan belum tentu naik. Dan banyak juga kita yang kerja freelance atau kontrak, artinya penghasilan juga kan nggak tetap ya. Kalau lo termasuk yang hidup dari gaji ke gaji alias paycheck to paycheck, tanpa dana darurat, setiap masalah kecil itu bisa jadi krisis yang besar. Belum lagi utang. Banyak yang akhirnya ngandelin kartu kredit, paylater, dan pinjol buat nutup darurat. Padahal lo tau sendiri, bunga pinjol itu bisa kayak snowball ya kan, kayak bola salju. Kecil di awal dan meledak di akhir. Dan yang bikin lebih bahaya, ngambil dana dari tabungan lain tuh. Kayak dana liburan, tabungan nikah, atau bahkan dari dana pensiun. Itu tuh bikin tujuan jangka panjang lo kacau total. Nah, jadi dana darurat itu bukan buat lo yang udah mapan aja ya. Justru buat yang belum mapan, ini tuh penyelamat hidup. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang sering banget orang tanyain. Berapa banyak sih dana darurat yang ideal? Ini jawabannya ini tergantung banget ya. Tergantung sama pengeluaran bulanan lo dan situasi hidup lo. Kalau lo single, nggak punya tanggungan, masih tinggal sama ortu gitu kan, mungkin dana darurat 3 bulan pengeluaran itu cukup. Tapi kalau udah nikah, 6 bulan pengeluaran bulanan itu bisa lah dicukup-cukupin. Kalau lo punya anak atau orang tua lo masih bergantung lo secara finansial atau dua-duanya, idealnya tuh 9 sampai 12 kali pengeluaran. Contohnya, kalau pengeluaran rutin lo itu 4 juta per bulan, kalau misalkan lo single, targetnya tuh 3 bulan kan, jadi lo harus ngumpulin 12 juta rupiah untuk dana darurat. Kalau misalkan lo udah nikah, sandwich generation, punya anak, targetnya kan berarti 12 bulan. Itu jadi 48 juta rupiah dana darurat yang harus lo kumpulin. Nggak kecil ya memang ya. Tapi ingat, lo nggak harus nabung sekaligus. Lo bisa mulai dari yang 100 ribuan, 200 ribuan per bulan, nggak apa-apa. Yang penting mulai dulu dan konsisten. Kunci utamanya itu bukan seberapa besar lo bisa nabung ya, tapi seberapa konsisten lo nyisihin dananya. Nah, ini tuh ada 5 langkah realistis buat bangun dana darurat lo pelan-pelan tapi pasti. Yang pertama, jelas ya, hitung dulu biaya hidup lo. Catat semua pengeluaran bulanan lo, mulai dari bayar kontrakan, listrik, internet, makan, transport, sampai uang jajan sedetail-detail mungkin, totalin semuanya. Dan di situ lo tahu, oh oke ya, ternyata gue butuh sekitar 3,5 juta nih sebulan gitu buat hidup. Tinggal aja dikali 3, kali 6, kali 12 buat tahu target dana darurat. Yang kedua, mulai dari kecil tapi rutin. Gak usah nunggu ada duit lebih ya. Justru lo harus bikin duit lebih dengan cara nyisihin dulu di awal gajian, baru dipakai sisanya. Nah, misalkan tiap bulan transfer 100 ribu ke rekening dana darurat. Anggap aja kayak cicilan ke diri sendiri gitu loh. Dan kalau misalkan lo freelance, bisa juga nyisihin dari setiap proyek yang cair. Yang ketiga, cari pos hemat di pengeluaran lo. Lihat lagi gaya hidup lo ya. Ini ada nggak sih yang bisa dikurangin dikit? Kayak langganan streaming kenapa double-double nih? Bisa kan di-cancel salah satu. Atau misalkan ngopi di luar tiap hari, mungkin kurangin jadi seminggu 2 kali gitu. Atau kayak ini nih, punya gym membership tapi jarang ke gymnya. Nah, gantilah pakai lari sore gratis gitu ya di taman komplek. Jadi setiap potongan itu bisa dialirin buat dana darurat. Lo nggak usah hidup pelit, tapi lebih sadar prioritas. Yang keempat, lo bisa alokasiin uang tak terduga ke dana darurat pas dapat bonus tahunan. Kayak misalkan THR atau uang ulang tahun. Coba jangan semuanya langsung dihamburin ya. Coba sisihin kalau dari uang-uang kaget kayak gitu, minimal kayak 30-50%-nya ke dana darurat. Yang kelima, rutin cek progres dan evaluasi tiap bulan ya. Cek lo udah sampai mana nih dana daruratnya. Apakah targetnya udah naik atau misalkan udah cukup dan bisa fokus ke tujuan keuangan lain. Evaluasi ini penting banget supaya lo nggak kehilangan arah dan tetap termotivasi buat ngumpulin dana darurat. Kalau lo udah punya dana darurat belum? Share di kolom komentar ya. Dan kalau misalkan video ini bermanfaat buat lo, jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye!